Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Garuda TV? Senang sekali di hari ini saya Eli yang hadir kembali menyapa Anda di program Berebuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Rumahnya arek-arek Surabaya, itu artinya kita akan membahas beragam program, beragam problem juga yang solusinya semoga bisa kita temukan dalam diskusi kita di hari ini. Dan untuk kali ini satu tema yang akan kita bahas ini adalah pembatasan gadget untuk anak sekolah. Mungkin beberapa saat yang lalu begitu ya, begitu ada beberapa aturan begitu dari Komdiji berkaitan dengan pembatasan media sosial untuk usia remaja, usia sekolah. Nah, tentunya bagaimanakah Kota Surabaya menanggapi hal ini? Tentunya akan dijawab semuanya, akan dibahas secara langsung bersama dengan narasumber kita. Beliau yang merupakan Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya. Ada Bapak Rio Patiselano. Apa kabar? Luar biasa Eli, Pak terima Rio, kasih. sehat ya untuk hari ini? Sehat. Kita sehat, ngomong mantap. generasi muda kita, Iya. anak-anak kita, begitu Iya. Pak Rio. Bagaimana kalau ngomong soal pembatasan gadget? Wah, ini kayaknya problemnya. Problemnya banyak orang tua yang memang berharap gitu kan adanya campur tangan pemerintah dalam tanda kutip begitu ya, sebatas intervensi yang tepat untuk bisa mengatur penggunaan gadget. Yang melatar belakangi aturan ini, Pak Rio. Iya, jadi kalau kita mau melihat apa yang melatar belakangi, maka kita harus melihat dulu view besarnya. Ya. View besarnya itu kalau kita melihat bahwa jujur saja Gen Z maupun Gen Alpha hari ini, mohon maaf, saya setiap kali berbicara ini selalu saya garis bawahi begini. Ketika saya menyampaikan ini kepada Gen Z maupun Gen Alpha, bukan saya tidak suka dengan mereka, tidak. Itu yang harus digarisbawahi dulu. Betul. Tapi saya mengasihi mereka, saya perhatian dengan mereka, Gen Z dan Gen Alpha. Kenapa? Karena jujur saja bahwa mereka ini bertumbuh kembang bukan dengan manusia secara interaksi langsungnya, tapi interaksi mereka kebanyakan dengan benda mati, yaitu gadget. Nah, sangat berbeda sekali dengan kita generasi sebelumnya, mau itu milenial atau generasi X dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat apalagi yang terus ke atas, kami ini bertumbuh berinteraksinya dengan manusia, sehingga social behavior-nya itu terbentuk. Otomatis ketika social behavior terbentuk, yang namanya empati itu terbentuk, yang namanya ketahanan dalam perjuangan hidup itu terbentuk, karakter terbentuk, interaksi dengan sesama dalam komunitas itu terbentuk, menganalisa sesuatu masalah terbentuk. Betul. Akhirnya mau tidak mau mereka ini secara tidak langsung yang Gen Y, milenial ya, dan X dan sebelum-sebelumnya akhirnya punya ketahanan menghadapi kehidupan. Siap. Punya ketahanan ketika mereka dalam tekanan. Mereka bukan orang yang, makanya ada sampai disebut generasi strawberry. Jadi bukan yang lembek, tapi yang kuat. Saya sampai ngomong kepada keponakan saya, kepada anak-anak, kepada siapapun yang di lingkungan keluarga saya, terutama di komunitas saya selalu bilang begini, tidak mungkin kalian bisa menghindar dari kelahiran yang sudah kalian alami, karena itu kedaulatan Tuhan, nggak bisa diapa-apain, itu takdir. Baik. Bahwa lahirnya di Gen Z atau Gen Alpha itu nggak bisa dipilih, itu sudah terjadi. Tapi saya selalu bilang begini, ketika kalian lahir di Gen Z ataupun di Gen Alpha, mari miliki karakter kuat, teladan-teladan yang dimiliki oleh generasi-generasi sebelumnya. Karena apa? Karena kita sudah bukti empirisnya di lapangan itu sudah sangat-sangat terbukti bahwa generasi-generasi Z maupun Alpha ini sampai di note. Ada sebuah perusahaan bahkan itu tidak berani menerima yang Gen Z maupun Gen Alpha. Saya sampai menemukan hal-hal seperti itu, kenapa ya? Karena mungkin bukti empiris di lapangan. Nah, ini yang kemudian kita coba tangani. Yang kemudian kita melihat bahwa, wah, ini tidak bisa dibiarkan. Bagaimana untuk membatasi ini? Maka muncullah
dimulai dari Komdigi. Jadi Ibu Mutia Hafid langsung memberikan kebijakan membatasi untuk media sosial. Media sosial yang dibatasi itu tentu kita tahu lah media sosial yang ada di platform-platform kita melalui undang-undang. Nah, dilakukanlah pembatasan-pembatasan. Supaya apa? Mereka mulai punya waktu yang bukan bersinggungan dengan benda mati ini terus, tapi sudah mulai berinteraksi dengan human life, dengan manusia dan lain sebagainya, dengan kehidupan manusia. Nah, berangkat dari sini kemudian muncullah ada yang namanya PP 17 tahun 2025. Baik, bagaimana itu Pak Itu Rio? tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Siap. Nah, kemudian juga diturunkan lagi dalam Perpres 87 tahun 2025 tentang peta jalan perlindungan anak di ranah daring dalam jaringan, jadi online tahun 2025-2029. Ya, pembatasan ini karena gini, tidak hanya dibatasi platformnya, ini sudah langkah baik, tapi juga harus dibatasi gadgetnya. Nah, maka kemudian ini diturunkan lagi ke daerah karena saya melihat Mas Wali itu pemerintah kota punya pemikiran begini. Pemerintah harus hadir. Betul. Pemerintah harus hadir. Tidak boleh pemerintah cuci tangan, enggak. Saya sepakat dengan Mas Wali mengeluarkan SE tanggal 22 Desember 2025 ini. Nah, surat edaran wali kota ini yang kemudian dikeluarkan, diturunkan, ini sebagai bentuk intervensi positif yang kemudian diturunkan kepada masyarakat sebagai bentuk kehadiran pemerintah untuk mengatasi semuanya sehingga akhirnya pertumbuhan anak di kota Surabaya itu menjadi baik. Yang tertuang dalam SE itu Pak Rio? Yang tertuang di SE itu ada 3 peran. Baik. Kalau judulnya itu ada 3 peran, ya. Tapi 3 peran itu kemudian dibagi-bagi dengan masing-masingnya, didetailkan. Ada subnya Ya, begitu ya. jadi misalnya peran yang pertama adalah peran orang tua atau wali. Baik. Nah, kemudian bagian yang kedua itu adalah peran satuan pendidikan, satuan pendidikan Dispendik dalam hal ini, Dinas Pendidikan. Nah, ini Pemkot hadir di situ. Dan kemudian peran dari masyarakat. Jadi 3 peran ini adalah nafas dari SE Wali Kota tanggal 22 Desember 2025. Oke, baik. Pak Rio, mungkin kita juga ingin tahu Ya. kalau tadi saya yang melatar belakangi begitu ya, apakah kondisi Surabaya sendiri ini sudah cukup urgent? Artinya memang butuh, pemerintah kota Surabaya butuh untuk segera hadir untuk bisa melakukan pembatasan gadget. Tadi tidak hanya sebatas dalam jaringan saja gitu ya, tapi gadgetnya pun juga harus dibatasi begitu. Kondisi real yang ada di kota Surabaya seperti apa yang Bapak lihat? Jadi kalau saya bilang bukan sekedar di kota Surabaya, Indonesia. Bahkan dunia. Oke. Ya. Nah, tetapi Mas Wali dalam hal ini mengambil peran dalam otoritasnya. Ya, harapannya sebatas kota Surabaya begitu ya. Oke. Harapannya di tempat lain pun ya silakan mereka juga harus melakukan hal yang sama. Tapi baik. Mas Wali sekali lagi dengan kewenangannya, maka Mas Wali membatasi yang untuk di wilayah Surabaya. Otoritasnya di kota Surabaya. Nanti kita akan coba lanjut kembali, tentunya masih banyak yang bisa kita kembangkan dari diskusi kita di hari ini. Dan yang pasti tetap bersama dengan kami, pemirsa Garuda TV, untuk talkshow spesial kita yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. COD garam itu terkena musibah karena hujan terus-menerus terjadi longsor. Saya datang bersama dengan Pak Wamen dari. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Menyorot setiap detik penting,
Dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Pertahanan kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Mereka juga sepakat melakukan latihan pencarian dan penyelamatan Dunia kita. Hanya di Garuda TV. Ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Hati berbagai komitmen kerjasama dan investasi. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Diskon tiket kereta dan kapal hingga 30%. Jangan lewatkan Ekonomi 8 hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. 25 sebagai pesawat subsonik yang kokoh, sederhana, dan mudah dirawat di lapangan. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Garda Dunia. Hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Dalam menunjuknya sebagai komisaris independen. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Tentunya kita sangat sepakat begitu ya, pemerintah harus hadir dalam hal ini ketika kita berbicara dalam lingkup kota Surabaya. Itu artinya wali kota Surabaya tentunya sudah akan hadir bersama dengan kita, dengan SE yang tadi sudah diturunkan tadi ya Pak Rio. Saya ingin tahu dari Komisi A sendiri begitu Pak Rio, apa yang dipotret? Artinya memang generasi muda kita, anak-anak kita itu memang membutuhkan aturan ini, hadirnya pemerintah dalam sebuah aturan penggunaan gadget itu sendiri, Pak Rio. Jadi salah satu contoh yang kita harus perhatikan sebagai wakil ketua Komisi A, maka saya berbicara dari kacamata kalau di satuan pendidikan apa satuan dinas kami, maka adalah Bagasbang. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Bagasbang itu kita di situ betul-betul berbicara bagaimana kesatuan bangsa di Indonesia, khususnya di kota Surabaya itu bisa terbangun dengan baik. Loh, apa hubungannya dengan pembatasan gadget? Kan gitu. Nah, pembatasan gadget hubungannya di sini bahwa yang kita harus sadari ketika tidak ada pembatasan, maka konten-konten yang mohon maaf, saya istilahkan konten-konten yang tidak bertanggung jawab. Betul. Itu yang harus dikonsumsi ya. Bisa dikonsumsi, bisa diakses oleh generasi muda ini. Nah, ketika generasi muda ini yang harusnya dicekokin diasuh dengan konten-konten yang berkualitas, konten-konten yang positif. Tapi ketika kemudian mohon maaf dimasuki dengan konten-konten negatif, konten-konten kekerasan, konten-konten pornografi. Betul. Konten-konten misalnya perundungan, bullying, digital bullying, ya. Kemudian misalnya perjudian, hoax dan lain sebagainya, ajakan untuk kemudian melakukan kekerasan. Nah, sama ide-ide yang mereka tadinya nggak punya, akhirnya punya. Ketika mereka punya, akhirnya bisa berakibat mereka mengimplementasikan. Ketika mereka mengaplikasikan, maka terjadilah ketidakkondusifan di kota Surabaya. Nah, makanya ini kemudian pemerintah kota hadir untuk bisa menenahi ini semua, bisa memberikan satu peluang kepada mereka untuk mereka bertanggung jawab. Baik. Jangan sampai
anak-anak ini tumbuh kembang tapi tidak punya tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya bagaimana? Paling tidak ketika mereka dalam usia belajar, maka tanggung jawabnya adalah belajar. Ketika mereka tanggung jawabnya di usia sekolah, ya maka tanggung jawabnya sekolah. Makanya pembatasan itu kalau Eli lihat ya, kehidupan kita itu kan 24 jam. Betul. Dari 24 jam, oke, let's say 8 jam itu tidur. Ya. Dari 8 jam tidur, sekarang ini sekolah itu beda sama kita dulu. Ya. Saya dulu sekolah dari jam 7, 12 sudah selesai tuh. Setengah 1 udah selesai. Nah, sekarang enggak. Saya ngelihat anak-anak full day ya. Full day. Betul. Oke, let's say mereka jam 7 sampai jam 3. Ya. Berarti another 8 jam mau nggak mau akan tersita di sana. Nah, kemudian ada another 8 jam lagi yang kemudian ini bisa mereka berinteraksi baik dengan keluarga ataupun dengan teman dan lain sebagainya. Nah, artinya 24 jam itu terbagi 3. Ada 8 jam pertama tidur, 8 jam kedua sekolah, 8 jam ketiga adalah mereka punya waktu bebas. Nah, SE ini kemudian juga yang tadi dikatakan dari PP, kemudian dari Perpres dan sebagainya, kemudian diturunkan ke SE. Nah, itu membatasi mereka-mereka menggunakan HP dengan bertanggung jawab. Jadi contoh, misalnya ketika itu bicara di sekolah, maka di SE itu peran satuan pendidikan itu memberikan kayak zona-zona. Jadi ada zona merah, ada zona kuning, ada zona hijau. Zona merah udah pasti yang nggak boleh sama sekali pegang HP. Zona kuning itu mungkin sesekali ketika memang harus ada katakan praktikum atau apa yang memang harus menggunakan gadget. Hijau mungkin pas memang boleh bebas free dan sebagainya. Nah, sehingga mereka akhirnya diajar untuk bertanggung jawab. Tentu nggak mudah karena kita tahu bahwa ketika Ibu Muti Hafid mengeluarkan aturan undang-undang dan kemudian memberikan batasan-batasan usia 16 tahun ke bawah terhadap platform digital, ya, saya membaca banyak artikel, anak-anak itu sampai tantrum loh. Karena mereka sudah terbiasa. Jadi yang saya lihat, mohon maaf, saya sekali lagi mengasihi Gen Z, saya mengasihi Gen Alpha. Tapi ketika mereka sampai tantrum, mohon maaf ini kan berarti kecanduan sudah. Ini sudah edik yang tidak sehat. Levelnya sudah nggak aman. Udah nggak aman. Sampai tantrum, sampai wah merusak, karena kalau nggak dikasih, waduh itu bahaya sekali. Nah, ini yang saya melihat bahwa wah ini kalau nggak diselesaikan ini bahaya. Nah makanya kemudian SE hadir. Nah 8 jam di sekolah mereka nggak boleh. Nah, mereka otomatis belajar nih, bertanggung jawab. Itu pun dibagi 3 zona tadi. Baik. Nah, kemudian 8 jam yang kedua, itu kan di rumah nih. Itu lebih menantang. Iya, 8 jam yang kedua katakan di rumah ya, pulang sekolah sampai sebelum tidur. Iya, betul. Nah, mohon maaf, di sini juga tantangan tersendiri kayak Eli bilang tadi. Besar. Betul. Kalau Aryo bilang jam 8 jam pertama aja itu sudah nggak mudah. Iya. 8 jam berikutnya itu pasti jauh lebih menantang. Bagaimana di aturan itu, Pak Aryo? 8 jam kedua itu mereka hanya diberi waktu jam 6 sampai jam 8 malam saja pegang HP. Yang di luar dari pelajaran. Nah, artinya bahwa mereka boleh main game atau apa dan sebagainya. Itu di jam 6 sampai jam 8. Tapi dengan catatan harus tidak dilakukan tanpa kelihatan orang tuanya. 6 sampai 8 silakan, itu bebas. Tapi tidak dilakukan di dalam kamar. Oke, betul. Tertutup. Tidak dilakukan di ruangan terpisah yang tidak bisa dilihat oleh orang tuanya. Sekali lagi saya melihat bahwa inilah SE yang kemudian hadir untuk bagaimanapun juga gini, pilar bangsa, pilar negara itu kan keluarga. Dimulai dari keluarga. Komitmen orang tua bagaimana, ada, Pak Aryo? Ada. Jadi salah satu contoh staf saya di komisi itu menunjukkan, saya bisa tunjukkan nanti ke Eli. Jadi ada dia diundang oleh sekolah, kemudian dia datang.
Saya tanya, kamu ngapain? Dia bilang, saya datang Pak. Begitu saya datang ke sekolah, saya dibawa masuk ke kelasnya. Di mana anak saya ada di situ. Terus dia bilang, kemudian waktu dia ada di dalam situ, dikasih paparan sama gurunya, habis itu disodorin surat pernyataan komitmen. Oh, begitu. Tentu pemerintah tidak mungkin bisa 24 jam hadir. Betul. Perlu kerjasama kolaboratif. Kolaboratifnya dari mana? Dari orang tua, kemudian dari satuan pendidikan, dan juga dari masyarakat. Makanya di 8 jam yang bisa dalam intervensi pemerintah, ya sudah, itu betul-betul dalam kontrol, full. Tapi yang 8 jam kedua ini kan nggak bisa. Jangan-jangan 8 jam full screen time semua. Nah, di 8 jam kedua inilah Ngeri. iya yang betul-betul diharapkan. Makanya orang tua tanda tangan surat pernyataan Komitmen tadi ya. komitmen bahwa ya saya bersedia untuk melakukan SE, ya saya bersedia untuk menjaga anak saya selama 2 jam itu boleh, tapi kemudian juga dengan pengawasan dan lain sebagainya. Karena apa? Kalau kita lihat juga yang perlu diperhatikan, banyak akhirnya keluarga tumbuh tidak ada chemistry orang tua dengan anak. Ya, karena mereka sibuk sendiri-sendiri. Sampai rumah pun. Ya, saya itu paling sedih kalau saya dengan istri, dengan keluarga lagi makan gitu. Terus tiba-tiba saya ngelihat ada keluarga muda. Begitu datang, duduk, panggil waiters, minta menu, pesan makan. Setelah pesan makan, diem. Semua fokus ya. Diem. Sampai kapan? datang. Sampai makanan datang. Makanan datang pun makan, terus gadgetnya di samping. Selesai juga begitu. Habis selesai bayar, pulang. Saya ngelihat ini di mana yang namanya bonding keluarga orang tua dengan anak ini di mana? Miris memang. Tapi itulah kenyataan yang kita lihat bersinggungan terus. Iya, makanya saya selalu makanya saya selalu mendorong adik-adik saya dengan keluarganya, semua teman-teman saya, semua komunitas saya selalu dorong. Karena buat saya begini, pemerintah hadir ini penting. Karena apa? Yang melanjutkan perjuangan Kota Surabaya 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, mereka ini. Baik. Pak Rio, memang harusnya tidak di-cut obrolan ini, tapi kita Iya. jeda sebentar, Bapak. Iya, Kita iya, akan iya. coba lanjut kembali dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Perkembangan informasi paling aktual. Akibat dugaan penculikan seorang anak balita di salah satu unit rusun pada Senin. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Hari ini dari Komisi 4 meninjau Pelabuhan Muara Angke. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Lalu ada orang datang, nih diskon 50%, kira-kira gimana? Tipsnya Ustadz untuk kita bisa menahan diri gitu loh. Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia, Harmoni Indonesia, hanya di Garuda TV. Hey basket mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Mengulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes, hanya di Garuda TV. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer. Hanya di Garuda TV.
mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah, informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Mayat dan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Baik, terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami, pemirsa Garuda TV, untuk talkshow spesial kita yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Kita bersama dengan Wakil Ketua Komisi A, dan Pak Rio, saya ingin coba kembali pada ranah kita Kota Surabaya, begitu ya, dengan banyak informasi yang sudah kita bagikan di segmen 1 dan juga 2. Saya ingin fokus pada SE tadi, begitu Pak Rio. Di Komisi A, apa yang ditangkap? Artinya dengan turunan, dengan munculnya SE itu tadi, apa yang harusnya bisa dilanjutkan berikutnya, Pak? Ya itu tadi yang saya katakan bahwa kita melihatnya dari sisi outcome besarnya. Jadi kita tidak bicara terkait dengan input ataupun sekedar output. Baik. Kalau kita bicara input, kita bicara output, maka ini kita langsung menuju kepada khusus Dispendik. Nah, kalau Dispendik secara teknis memang ada di Komisi D. Karena memang Komisi D membidangi pendidikan. Baik. Nah, tapi saya lebih kepada outcome-nya. Jadi jauh dari hasil sekedar input ataupun output. Tapi outcome-nya ini yang membawa impact besar ke masyarakat maupun kepada bangsa di 20-30 tahun ke depan. Pak Rio, untuk implementasi yang ada itu kan kadang yang lebih sulit ya. Artinya ketika payung hukum kita sebenarnya sudah jelas mulai dari atas begitu ya, sampai dengan turunan di SE itu sendiri. Tapi bagaimana dengan implementasi di tengah-tengah masyarakat? Ini upaya yang akan dilakukan Komisi A bagaimana, Pak Rio? Nah makanya Bakesbang tentu berkolaborasi juga dengan dari kecamatan. Ya, dilakukanlah yang namanya sosialisasi. Tentu juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Dilakukan juga yang namanya sosialisasi. Bapemkesra, itu untuk di kecamatan, kelurahan, unsur-unsur organ pemerintah di tingkat bawah, kemudian RT, RW, dan lain sebagainya, itu kan di Bapemkesra. Itu semua harus dilibatkan, pemerintah semua harus hadir. Terus kemudian juga dari Dinas Perpustakaan dan Arsip. Nah, kenapa? Karena kita minta supaya mereka terlibat, supaya yang namanya literasi itu dalam membaca itu timbul di mereka, bukan sekedar main game atau apa dan sebagainya dengan gadget atau buka yang nggak jelas, tapi mari literasi itu digunakan. Nah, makanya ketika mereka dibatasi, apa jalur-jalurnya apa, atau dituangkan atau dilampiaskan tanda kutip dengan apa? Olahraga. Opsinya apa? Iya. Gitu ya, setelah dibatasi itu. Misalnya banyaklah dengan olahraga, banyaklah dengan membaca, banyaklah dengan melakukan eksperimen atau FGD dan lain sebagainya, menghasilkan karya apa. Jadi bukan sekedar berhubungan dengan benda mati, gadget. Berorganisasi, berkomunitas, bersosialisasi, aktif dalam organisasi, mungkin dari OSIS atau apa dan sebagainya, sampai akhirnya terbangunlah yang namanya manusia yang seutuhnya. Pak Rio, sudah melihatkah sebenarnya pemerintah juga hadir di ranah-ranah itu? Artinya kita juga memberikan opsi tadi begitu ya. Bagaimana dengan ketersediaan fasilitas olahraga? Sudah sih. Pilihan bacaan yang cukup bervariasi itu bagaimana? Kalau saya lihat, kalau untuk fasilitas olahraga hampir menyeluruh setiap kecamatan sudah terbangun yang namanya kayak lapangan-lapangan, futsal, voli, basket dan lain-lain. Sepak bola mini itu juga ada, futsal ya. Nah, kemudian kalau taman baca di masyarakat itu, di Kota Surabaya itu ada yang namanya
TBM, Taman Baca Masyarakat. Totalnya sih ada secara data itu 500. Tersebarnya di kelurahan. Taman-taman. Kelurahan. Di kelurahan. Berarti hanya di jam-jam kerja begitu ya? Ya, tapi tidak sekedar jam kerja karena itu ada cornernya dan ada petugasnya. Oh begitu. Jadi mereka bisa mengakses anytime. Nah, jadi juga tidak sekedar di kantor kelurahan, tapi juga mungkin di sekolah yang ada di kelurahan tersebut, sekolah negeri ya tentu. Nah, ditaruh juga gitu. Nah, sehingga bacaan-bacaan yang ada di sana itu paling tidak kan bisa diakses mereka, sehingga paling tidak terarahkan, bukan sekedar yang namanya bukan sekedar mereka main kepada bacaan-bacaan yang nggak jelas, tapi bacaan-bacaan yang terukur. Nah, makanya kalau kita lihat dulu, Surabaya itu kan disebut kota ramah anak. Dulu. Zaman itu kan kita tahu bahwa kota Surabaya ramah anak. Nah, ramah anak ini mari jangan diartikan sekedar kekerasan dalam rumah tangga. Betul. Bukan sekedar bullying. Jangan sekedar itu. Tapi lebih dari itu yaitu pertumbuhan mereka, ramah anaknya itu juga jangan sampai mereka menjadi kecanduan dengan benda mati sekali lagi, tapi mereka punya social life yang bagus, social interaktif yang bagus, social behavior yang bagus. Sekali lagi manusia itu kalau terbangun dengan berinteraksi satu dengan yang lain, komunikasi terbangun, jadi kok orang itu. Ketahanan itu paling gampang adalah kasih aja beban, kasih aja target, kasih aja tekanan pekerjaan atau apa dan sebagainya. Cara mengurainya beda ya. Iya. Tapi sekali lagi mereka untuk hal-hal yang lain bagus. Betul. Kreativitas, sisi positifnya sangat banyak. Tapi sisi negatif ini yang harus kita antisipasi. Makanya hadirlah SE ini. Tapi sekali lagi mereka punya sisi positif yang sangat bagus. Mereka cepat dalam bekerja. Mereka kritis. Mereka punya POV yang kadang-kadang kita tidak terfikirkan. Nah, makanya tapi harus dilengkapi dengan ya itu tadi karakter-karakter yang baik. Pak Rio, saya ingin mendengar tanggapan masyarakat Kota Surabaya atau beberapa perwakilan begitu ya ketika SE itu tak ada, terus juga sudah mulai begitu kan disodorkan yuk bareng-bareng gitu kan. Karena nggak mungkin sebatas aturan implementasinya tanpa yaitu tadi dukungan dari masyarakat secara penuh. Dalam hal ini adalah orang tua begitu. Seperti apa Pak Rio yang sempat dirangkum mungkin? Yang saya lihat jadi gini, yang sudah pasti sebentar lagi kan kita jaring aspirasi masyarakat. Reses. Yang pasti ini adalah satu bahan yang akan kami turunkan ke masyarakat untuk di masyarakat kemudian memahami. Untuk kemudian kita bisa memotret respon mereka. Kenapa? Karena SE ini kan 22 Desember 2025. Staf saya itu dipanggil untuk membuat surat pernyataan komitmen itu 18 April 2026. Jadi waktu 4 bulanan ya? Iya, jadi kalau mau dibilang ya kurang lebih ya hampir 3 minggu lah, hampir 3 minggu berjalan atau mungkin sebulan ya, 3 minggu lah, 3 minggu berjalan dari SE itu yang pernah diterapkan kepada orang tua dengan membuat surat pernyataan. Ketika saya tanya, ya mereka punya respon yang positif, mereka punya respon yang baik sekali. Cuman jujur aja, mereka sangat senang dan tenang untuk peran satuan pendidikan. Karena itu di sekolah. Betul. Nah, ketika ini bicara di rumah, beda lagi. Ini yang membuat agak kepikiran buat mereka. Kenapa? Mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. SE ini munculnya tahun 2025. Dilaksanakan kepada anak-anak sekolah, SD, SMP. Mohon maaf, kita ngomong SMP aja. Katakan SMP-nya itu kelas 2, berarti kurang lebih kelas 13, umur 13, umur 14. Mohon maaf, ketika baru dicoba antisipasi, baru coba dibenahi di usia 13-14. Mohon maaf, dia 12 tahun sebelumnya sudah
terbangun dengan pola gadgetisasi. Dan nggak mudah merubah Dan itu. nggak mudah. Betul. Apalagi golden age mereka di 0 sampai 5 tahun sudah lewat. Di mana di situ mereka absorb banyak sekali, tapi bukan absorb yang positif. Nah ini yang, aduh. Nah jadi kalau saya ngelihat respon dari orang tua, dia senang sekali dengan SE ini, tapi dia bingung yang 8 jam di rumah. Kalau 8 jam tidur ya udahlah, kan dia tidur. Ya itu tantangan tersendiri juga. Iya. Artinya kalau kita mau berubah, oke lah memang terlambat begitu ya, tapi tidak ada kata terlambat untuk memulai. Betul. Itu yang harus kita Betul. tanamkan bersama. Betul. Dan artinya kita tidak hanya menuntut, artinya membebankan itu pada sekolah, tapi Iya. sebagai orang tua juga harus mau berubah dong, Iya. gitu loh. Iya. Jadi bareng-bareng Iya. gitu ya Pak Betul. Rio ya. Betul. Ya kita harus melakukan pembatasan, tapi nggak mungkin juga kita nyuruh anak berhenti, tapi orang tuanya tetap. Iya, makanya ada peran masyarakat kan. Kan di SE itu kan peran orang tua, wali, peran satuan pendidikan, terus peran masyarakat. Nah, peran Siap. masyarakat di situ, di sinilah yang dikatakan Bapemkesra. Jadi di level bawah itu misalnya ada lurah, camat, kemudian LPMK, RW, RT, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama. Nah, itu mereka di lapangan juga melihat, loh, kan ada SE. Loh, mereka kok jam berapa ini kok mereka masih pegang HP dan dilihat, loh kok yang dipegang apa, loh kamu lagi ngapain dan sebagainya. Nah, diharapkan, sekali lagi diharapkan, karena bagaimanapun juga, ya itu sudah terbangun belasan tahun atau mungkin lebih dari 5 tahun. Nggak mudah, langsung Nggak mudah. switch begitu Iya. aja. Tapi paling tidak seperti yang Eli bilang, ada first step yang dilakukan daripada nggak melangkah sama sekali. Tidak sama sekali, Iya. itu masih jauh Iya. lebih baik. Kita Iya. upayakan bersama Iya. begitu ya Pak Rio Iya. ya. Iya. Nanti kita Iya. akan Iya. coba lanjut kembali, kita harus jeda sebentar. Iya. Dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami pemirsa. Update kasus jam isu terhangat langsung dari lapangan. Pelacak telah berhasil menemukan 11 titik pencarian korban longsor. Pemilihan anjing kasus pelanggaran HAM ya. Itulah kami di Komisi 13. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore. Hanya di Garuda TV. Bearing down on goal. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush. Hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tanda tangan. Dalam Kabinet Merah Putih. Setiap hari pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan misteri hidup. Hanya di Garuda TV. Ia memiliki hati yang kaya. Di balik dunia yang bergejolak, Jualin 5 menit, tunggu merah. ada kebaikan yang tak pernah padam. Selalu ada kisah sederhana yang menghadirkan harapan. Makan Ibu ya. Namun, di balik itu semua, ada sosok yang membuka pintu kebaikan. Saksikan Orang Baik. Hanya di Garuda TV.
Ya, pemirsa Garuda TV, Anda masih bersama dengan kami di talkshow spesial kita yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Sudah banyak begitu ya materi yang disampaikan, artinya informasi penting berkaitan dengan program-program baru di Kota Surabaya. Ini sudah detail kita dapatkan. Dan mungkin Anda sudah mulai berpikir agak kritis sedikit begitu ya. Lebih panjang juga, bagaimanakah implementasinya? Ketika memang dikatakan kalau di jam-jam yang ada di sekolah, itu mungkin dikatakan kesiapannya jauh lebih besar. Bagaimana ketika di sisa waktu berikutnya yang ada di rumah begitu kan, kesiapan orang tua, termasuk juga keresahan ketika kalau dibatasi nanti bagaimana dengan kreativitas anak yang membutuhkan gadget begitu kan. Kita memang masih mengharapkan anak bisa mendapatkan informasi yang tepat, tapi juga ada pembatasan yang jelas begitu ya. Artinya hal-hal yang buruk yang tidak memberikan dampak yang positif itu artinya harus memang dikurangi begitu kan. Pak Rio, bagaimana upaya sosialisasi yang harusnya segera dilakukan di sana? Ya, yang saya lihat pemerintah kota terus menggunakan kendaraan vehicle yang selalu digunakan Mas Wali di lapangan itu adalah Kampung Pancasila. Selalu. Jadi Kampung Pancasila ini adalah vehicle yang memuat program-program dari pemerintah kota, kebijakan-kebijakan wali kota itu diturunkan di situ. Nah, di Kampung Pancasila otomatis kan melibatkan semua instrumen daerah. Jadi misalnya ada camat, ada lurah, ya, ada RT, ada RW, ada LPMK, ada tokoh masyarakat, sehingga akhirnya semua bersama-sama berkolaborasi untuk menyelesaikan ini. Karena tidak bisa tanpa kolaborasi. Karena ini pekerjaan besar. Jadi harus melibatkan banyak hal. Semua pihak harus terlibat, semua pihak harus bersinergi untuk bergandeng tangan bersama-sama menyelesaikan. Bahwa kemudian ada di media sosial yang mungkin sudah dipublikasikan di media sosialnya pemerintah kota, itu satu hal. Tapi ketika keterlibatan instrumen-instrumen pemerintah itu bergerak bersama-sama dengan vehicle Kampung Pancasila, itu satu hal sendiri. Nah, ini yang harus terus dikembangkan. Kemudian orang tua juga berperan juga di sana. Contoh dalam surat komitmen yang ditandatangani oleh masing-masing orang tua ada gerakan tanpa gawai. Ya, jadi gerakan tanpa gawai di jam 18 sampai jam 20. Jadi 18 sampai 20 itu ada namanya gerakan tanpa gawai. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa, gerakan Surabaya tanpa gawai. 18 sampai 20. Apa yang dimaksud gerakan Surabaya tanpa gawai 18 sampai 20? Supaya terbangun hubungan komunikasi orang tua, hubungan yang waktu yang berkualitas antara orang tua dengan anak, suami dengan istri, kakak dengan adik. Ini harus terbangun semuanya. Karena jangan sampai ketika mereka punya dunianya sendiri-sendiri, ya akhirnya ya itu yang tadi kembali lagi yang tadi saya katakan di awal. Social life-nya tidak terbangun, social behavior-nya nggak terbangun, akhirnya outcome-nya ke depannya itu negatif, impact-nya negatif. Nah, ini yang menjadi PR. Makanya saya kok sangat yakin bahwa ketika ini bergerak bersama-sama, seperti yang tadi Eli bilang, lebih baik ada first step daripada nothing sama sekali. Kalau kita biarin, wah, itu tambah repot. Lebih baik ada langkah pertama, tapi langkah ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Walaupun di benak banyak orang tuh pasti berpikir yang berat itu memang implementasinya. Ini memang, akan bagaimana begitu kan? Memang. Makanya pemerintah kota juga hadir dengan pelatihan-pelatihan. Silahkan disalurkan. Jadi gini, kalau saya lihat energinya daripada Gen Z maupun Gen Alpha, itu energinya itu kayak bisa berlebih gitu loh. Nah, mari berlebih energinya ini yang kemudian diarahkan kepada hal-hal yang positif. Sekali lagi, ketika mereka mengkonsumsi sesuatu yang tidak bertanggung jawab, itu ketika mereka mengabsorb terus-menerus, maka itu akan menjadi kebutuhan. Nah,
ketika menjadi kebutuhan dan ternyata itu yang diabsorb adalah sesuatu yang salah, akhirnya ketika kebutuhan itu hendak dituangkan, akhirnya dituangkannya jadi salah juga. Negatif. Makanya inilah yang saya katakan, saya bicaranya di outcome-nya ini. Karena ketika outcome ini nggak beres, maka impact-nya yang nggak beres. Nah, makanya untuk outcome ini bisa beres, input dan output-nya harus dijaga, ditata, dikelola dengan baik. Pak Rio sedikit keluar begitu ya. Sebenarnya kalau bicara pembatasan gadget ini ada nggak sih kaitannya dengan upaya menjaga kesehatan mental? Isu kesehatan mental ini kan cukup banyak digaungkan sekarang. Jadi ya. saya pas juga punya sahabat saya ini bergerak terus dalam perlindungan anak. Mereka bergerak sekali kayak dalam LSM untuk khususnya perlindungan anak, untuk komunitas perempuan anak dan lain sebagainya. Tiba-tiba sahabat saya ini DM. Ketika kayak tayangan ini diupload di IG, kemudian dia DM. Nah, ketika DM ternyata DM-nya itu menunjukkan persetujuan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan hadir dengan adanya SE, karena mereka selalu berkutat dengan permasalahan anak. Nah, ketika tiba-tiba lahir SE ini, mereka dari LSM Perlindungan Anak ini, mereka senang sekali. Nah, tinggal memang sekali lagi kerjasama semuanya untuk bergerak bersama-sama, bersinergi, untuk menghasilkan contoh ekstrakurikuler, terus kemudian kegiatan-kegiatan positif di luar, seni, apa dan sebagainya. Intinya, jangan mereka bersentuhan dengan gadget. Sekali lagi, 8 jam di sekolah, aman. Karena mereka sudah punya aturan. 8 jam kedua, ada 2 jam yang komit tidak pakai HP. Nah, bahkan ada rumah ya, kemarin waktu saya ketemu sama pemerhati perlindungan anak dan wanita juga, mereka bilang gini, ada pembatasan zona tidak hanya yang merah, kuning, hijau tadi, tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah. Jadi misal, meja makan ini zona merah. Jadi ketika di meja makan tidak boleh ada HP. Bagus loh kalau saya bilang, wah bagus ini. Kenapa? Karena ya biar di meja itu ngobrol. Saya masih ingat waktu saya kecil, waduh kalau saya di meja makan, asik. Ya, ceritanya. Iya, betul. Saya cerita, papa mama nyamber, ngasih masukan, memberi saran, bereaksi lah, ya. Kemudian kakak juga, saya kan paling kecil, ada 2 kakak saya, saling, ada. Jadi hidup, apalagi ada oma juga, dulu oma gini, jadi meja makan tuh hidup, Nah, kemudian di kamar tidur zona merah. Nah, kalau di yang siapa namanya, ibu pemerhati ini juga bilang gitu. Di kamar tidur harus zona merah juga. Karena kita nggak ngerti. Kelihatannya lampunya mati. Dari luar kita ngelihat, gelap. Oh, udah tidur nih. Padahal gadgetnya ditutupi sama bantal. Terus kemudian mereka main, aduh. Kita awali semuanya dari SE ini, begitu ya Pak Rio ya. Saya harapannya, saya masih optimis. Optimis, betul. Saya masih optimis, saya masih punya harapan besar kepada Gen Z, Gen Alpha. Saya masih percaya, saya masih menaruh harapan besar kepada mereka ini, karena sekali lagi kita ingin yang terbaik buat mereka. Betul, sepakat. Nanti di segmen terakhir Pak Rio bisa memberikan beberapa pesan penting tentunya dalam diskusi kita di hari ini, tapi kita harus jeda kembali dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Ini pertemuan rutin 3-4 bulan sekali. Kalau Anda lihat, berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Kita lihat lebih dari 600 bilion. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam
hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Sebagai pembalap Indonesia paling sukses di ajang Grand Prix Moto. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. I think like we reproduce this in the pitch, so we feel so happy. Federasi memang dikelola secara profesional, bukan hanya orang-orang yang mungkin punya modal besar. Saksikan Sport 8 hanya di Garuda TV. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Pertahanan kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Mereka juga sepakat melakukan latihan pencarian dan penyelamatan dunia kita. Hanya di Garuda TV. Ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Seperti berbagai komitmen kerjasama dan investasi. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Diskon tiket kereta dan kapal hingga 30%. Jangan lewatkan Ekonomi 8 hanya di Garuda TV. Bagaimana pemirsa Garuda TV, warga Surabaya sudah siap menjadi bagian dari yang akan mengimplementasikan begitu ya? Karena tentunya tidak akan bisa sendiri. Artinya, oke lah, pemerintah harus hadir, harus ada aturan yang mengikat begitu kan. Tapi semuanya kembali pada masyarakat Kota Surabaya ketika dikatakan aturan sekolah juga mendukung, bagaimana peran serta orang tua, lingkungan masyarakat ini juga sangat memberikan andil yang sangat luar biasa. Artinya kita semua berada dalam satu lingkaran untuk bisa bersama-sama begitu ya Pak Rio untuk bisa mewujudkan Kota Surabaya yang jauh lebih baik. Tentunya di hari ini lebih berkaitan pada pembatasan gadget pada anak. Monggo silakan Pak Rio, closing apa yang bisa disampaikan di hari ini Pak Rio? Yang bisa saya sampaikan bahwa SE ini adalah bentuk hadirnya pemerintah di masyarakat, khususnya keluarga. Mari disikapi dengan positif, disikapi dengan semangat, dengan optimis bahwa ayo kita bisa melangkah bersama-sama untuk tumbuh kembang anak. Karena kembali lagi, saya cuma menitipkan, Kota Surabaya 20-30 tahun ke depan kepada mereka-mereka ini. Nah makanya ayo mulai hari ini lepas dari zona nyaman kalian semua untuk kemudian masuk kepada zona yang baru, yaitu zona yang sehat, interaksi manusia bukan interaksi dengan barang. Nah ketika itu terjadi, saya percaya bahwa kesehatan tumbuh kembang anak yang prima itu akan terjadi, kemudian mereka siap betul-betul untuk mengemban tanggung jawab yang besar, baik buat mereka sendiri, buat keluarga mereka kelak nanti, dan juga buat pekerjaan, lebih besar lagi kepada Kota Surabaya, lebih besar lagi kepada Indonesia. Terima kasih sekali Sama-sama. Pak Rio. Sukses selalu. Kita Ya, nantikan nanti update-update terbarunya dari Komisi Eli. A Terima kasih. Kota Surabaya. Terima kasih. Selamat kembali Siap. bertugas. Terima kasih. Terima kasih untuk hari kasih. ini dan semoga yang kita perbincangkan ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Saya Eli Prabowo pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. 25 sebagai pesawat subsonik yang kokoh, sederhana, dan mudah dirawat di lapangan. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Garda Dunia. Hanya di Garuda TV. Bearing down on goal. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush. Hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tanda tangan. Dalam Kabinet Merah Putih. Setiap hari pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Hey basket mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Mengulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Sebagai pembalap Indonesia paling sukses di ajang Grand Prix Moto. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epic. And I think like we reproduce this in the pitch, so we feel so happy. Federasi memang dikelola secara profesional, bukan hanya orang-orang yang mungkin punya modal besar. Saksikan Sport 8 hanya di Garuda TV. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer. Hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah, informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Mayat dan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. COD garam itu terkena musibah karena hujan terus-menerus terjadi longsor. Saya datang bersama dengan Pak Wamen dari. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Perkembangan informasi paling aktual akibat dugaan penculikan seorang anak balita di salah satu unit rusun pada Senin. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Hari ini dari Komisi 4 meninjau Pelabuhan Muara Angke. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV.
melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Lalu ada orang datang, nih diskon 50%, kira-kira gimana? Tipsnya Ustadz untuk kita bisa menahan diri gitu loh. Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia, Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV.